Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah kepada sahabat saya, Ummah Fiza, kemudian para asatidzah Markas El Hanif. Semoga Allah memberikan keberkahan ya dan kemuliaan kita dalam naungan Al-Quran. Amin. Ya, ba'da tahmid wassalawat. Ya, apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di sore hari ini izinkan saya perkenalkan diri sebelum saya berbagi sedikit tips ya dalam mendampingi Ananda di rumah. Perkenalkan, saya Irfa Afrini, ibu dari 4 orang anak yang semuanya homeschooling. Berarti kami memiliki anak-anak, kemudian seperti itu. Ya. Biasanya saya selalu ketemu sama anak-anaknya aja ya. Alhamdulillah ini di sore hari ini Allah memberikan saya kesempatan untuk bermuwajahah walaupun masih secara online juga dengan para ummahat yang insya Allah berikan kemudahan dalam membimbing dan membersamai Ananda di rumah bersama Al-Quran. Ya. Alhamdulillah, pertama-tama sebelum saya masuk ke prinsip pembelajaran, izinkan saya berbagi sedikit cerita ya Bu. Izinkan saya berbagi cerita kenapa saya termotivasi gitu, termotivasi untuk mendampingi anak-anak itu sampai akhirnya usia balita mereka berhasil menghatamkan Al-Quran. Jadi anak pertama waktu itu Konita ya, waktu itu masih di usia 2 tahun. Saya resign dari sekolah, kemudian akhirnya di rumah, hanya di rumah. Kan masih galau tuh ya Bu, masih galau. Kemudian saya ingat, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Jadi sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Qur'an. Mengajarkan siapa? Terkadang kita bingung. Kita menganggap kalau kita di rumah ini kita bukan seorang guru begitu. Padahal sebetulnya Allah sudah install kita ketika Allah sudah menitipkan anak gitu kan ya. Ketika Allah sudah menitipkan anak kepada kita, berarti Allah sudah install kita menjadi seorang guru. Oh maaf, ini suara saya putus-putus ya? Tidak Bu, jelas. Di saya jelas. Ya. Akhirnya berangkat dari situ, saya mempunyai tekad, ya sudah kalau gitu memang saat ini saya fokus ke anak-anak gitu, ke anak saya waktu itu anaknya baru 1 karena ya. Jadi fokus ke anak yang pertama. Alhamdulillah ketika saya sudah punya niat seperti itu, Allah mempertemukan saya waktu itu dengan Ustazah Sarmini.
mungkin ummahat di sini banyak yang sudah mengenal beliau ya. Bertemu dengan beliau, saya banyak mengambil pengalaman dalam mengajarkan Al-Quran untuk anak-anak. Akhirnya semakin saya bertambah motivasi saya untuk mendampingi anak yang pertama agar bisa membaca Al-Quran. Nah, kemudian kalau kita mengambil misalnya parenting barat ya, mungkin di sini ada kontroversi, begitu ya. Ketika usia dini diajarkan baca, mungkin kayak gitu-gitu kan. Tapi sebetulnya mengesampingkan hal itu, saya kemudian mengambil hikmah, mengambil pemahaman dari hadis ihfadillah yahfadka. Jadi jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Nah, saya mempunyai keyakinan ketika kita menjaga, berusaha gitu ya, berusaha menjaga ayat-ayat Allah, pasti Allah juga akan menjaga anak-anak kita. Karena dengan kemampuan kita terbatas gitu ya, dengan waktu kita yang terbatas, mungkin nggak sampai kita tua membersamai mereka, tapi kemudian ketika kita berazam untuk membekalkan sedari dini Al-Quran ke anak-anak, Allah yang akan menjaga anak-anak kita. Itu yang akhirnya saya mulai untuk mengajarkan sendiri anak saya. Nah, di sini saya belum sempat bikin PowerPoint-nya. Di sini saya menamakan awalan yang tiada akhir. Jadi ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan sebelum saya masuk ke teknis ya, teknis pembelajarannya seperti apa sih untuk anak-anak begitu ya. Jadi sebelum saya masuk ke teknis pembelajarannya, saya ingin menyampaikan awalan yang tiada akhir. Apa itu? Yang pertama, memiliki azam yang lurus. Azam yang lurus seperti apa? Jadi ketika kita belajar atau mengajari Al-Quran dengan niat anak kita dekat bersama Al-Quran gitu kan, memiliki hafalan. Yang pertama ya memang untuk menjaga mereka agar Allah ridho terhadap mereka begitu ya. Agar Allah ridho terhadap mereka. Jika Allah sudah ridho, maka insya Allah banyak pelajaran, banyak kebaikan yang akan membersamai anak-anak kita. Jadi bukan hanya mengisi waktu agar lebih bermanfaat seperti itu, bukan hanya sekedar keren gitu. Karena kalau hanya keren, pasti ketika sudah berhasil misalnya, sudah hatam misalnya, sudah berhasil selesai hatam Al-Quran atau sudah selesai menghafal 30 juz, ya sudah, begitu kan ya. Tapi justru dengan selesai menghafal 30 juz itu baru start sebetulnya, baru awal kehidupan untuk mencari ilmu. Jadi basicnya itu baru dimulai, baru selesai. Jadi itu, memiliki azam yang lurus. Kemudian yang kedua, awalan yang tiada akhir. Itu membacakan memang Al-Quran sejak dalam kandungan. Dari anak pertama, kedua, ketiga, keempat, seperti itu. Kemudian menjadi prioritas utama. Nah ini yang agak-agak banyak ujian nih kadang-kadang di sini. Menjadi prioritas utama. Sekarang saya ingin tahu, prioritas kita kalau di dalam keseharian itu apa, Bu? Awalan pagi-pagi gitu misalnya. Kalau weekday, kalau sekarang kan semua kayaknya weekday sama weekend sama. Nah ini jadi prioritas utama. Jadi apa itu? Biasanya kegiatan kita apa?
awalan yang tiada akhir, menjadi prioritas utama. Menjadi prioritas utama. Ini godaannya banyak banget. Walau kadang-kadang kita sudah mempunyai tekad begitu ya. Mungkin saya yakin semuanya sudah mempunyai niat yang benar, azam yang kuat gitu kan, sampai makanya menitipkan Ananda itu di markas Elhani. Ya Bu Ulfa ya. Pasti sudah mempunyai niat yang luar biasa. Tapi terkadang ini menjadi prioritas utama ini yang terkadang memang banyak ujiannya. Jadi sebetulnya ketika anak-anak itu kan sebetulnya mengikuti kita nih Bu ya, mengikuti kita aja gitu. Ini ya dia begini gitu kan, dia kan belum tahu mana yang benar mana yang salah. Ini kita bahasnya usia balita ya, kita dibahas usia balita. Usia balita itu kan belum tahu mana yang baik buat dia, begitu ya, mana yang buruk buat dia, kan belum ada, dia belum paham itu gitu. Jadi sebetulnya dia itu hanya ngikut kita. Nah, kita ini nih yang menjadi prioritas utama itu. Kita yang bisa membedakan mana yang menjadi prioritas, mana yang tidak. Misalnya ketika memang si ibu menjadi full di rumah. Di rumah itu terkadang apa sih jebakannya? Jebakannya yaitu keseharian ya. Rutinitas harian misalnya masalah cucian, terus apa lagi Bu? Masalah dapur gitu ya. Terus apa lagi? Iya, memasak, bersihin rumah. Bersih rumah, cucian, terus apa lagi kalaupun kosong misalnya ada arisan, ada kondangan gitu ya. Nah, jebakan-jebakan yang akhirnya ketika kita sudah menentukan prioritas utama, maka ya kita nobody's perfect. Kalau saya akhirnya merumuskan gitu. Tidak ada seorang ibu yang sempurna. Jadi jangan menuntut kita ini sempurna gitu kan. Jangan menuntut kita ini sempurna. Karena memang tidak ada yang sempurna. Jadi kalau misalnya waktu itu sempat juga saya misalnya masalah setrikaan udah menggunung kayak gitu-gitu kan. Terus akhirnya ya udah memang kita terima ini. Kalau memang waktunya kita bermain, ketika anak itu sudah, kan anak balita ya, kita bahasnya balita. Balita itu memang waktunya bermain, dan bermain. Ketika bermainnya itu tidak kita dampingi, tidak kita temani, nah akhirnya ya udah lewat waktu-waktu itu. Tapi ketika kita dampingi dengan, kan mereka biasanya umur 1 tahun tuh sudah berceloteh gitu ya. Berceloteh, gitu-gitu kan. Ba gitu kan ya Bu ya. Nah, ketika kita dampingin bermainnya dia, maka kita kasih tahu ini ya gitu. Nah, akhirnya membersamai anak itu menjadi prioritas utama. Jadi ini ya poinnya di sini, menjadi prioritas utama dalam membersamai bermain anak. Nah, karena memang usia balita itu memang mereka bermain, beraktivitas, jadi selalu beraktivitas bersama gitu. Kemudian terlibat langsung. Alhamdulillah Allah kasih kita ujian pandemi seperti ini, yang akhirnya mau nggak mau, suka nggak suka gitu ya Bu ya. Bisa nggak bisa, akhirnya kita dipaksa untuk back to home, kembali ke rumah. Yang akhirnya kita otomatis terlibat langsung ke untuk mendampingi anak-anak di rumah. Bisa apa enggak ya? Pasti bisa. Karena memang yang tadi saya bilang, ketika Allah sudah menitipkan anak gitu kan ke kita, pasti Allah juga sudah menginstal secara otomatis. Cuma memang terkadang mungkin rasa-rasa ketakutan atau trauma itu bisa dari orang sekitar kita, atau dari pengalaman masa lalu, atau dari apa gitu ya, atau dari bacaan-bacaan yang negatif gitu. Padahal sebetulnya pasti bisa gitu, karena la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak pernah membebani melebihi kebatasan kita, kebatasan hambanya.
kemampuan hambanya. Ya, terlibat langsung. Kemudian selanjutnya awalan yang tiada akhir. Itu menghindari gangguan. Walaupun misalnya anak kita sudah hore gitu, misalnya kita bersuka cita, anak kita sudah hatam Quran. Ini belum apa-apa, ini baru langkah awal. Maka menghindari gangguan ini merupakan awalan yang tiada akhir. Menghindari gangguan. Apa aja gangguannya? Kita deteksi. Kita yang paling tahu keadaan rumah kita yang paling tahu kondisi anak kita yang paling tahu kondisi keluarga kita harus deteksi apa nih gangguannya. Kalau saya pribadi, waktu itu saya jual TV saya. Jadi dulu saya masih punya TV. Tapi ketika waktu itu Konita kalau nggak salah setahun apa 2 tahun gitu ya, saya jual TV saya. Karena menurut saya ini bisa jadi gangguan. Mungkin karena dari kami juga belum bisa konsisten kayak gitu-gitu ya untuk nggak nyalahin TV segala macam. Nah ini menghindari gangguan seperti itu. Kemudian menghindari gangguan apa? Misalnya terlalu banyak mengobrol. Kita ini memang kalau perempuan kan memang sukanya bercerita gitu ya. Saya nggak bilang gosip ya. Cuman memang kita ini sukanya kan bercerita, ngomong gitu kan, ngobrol gitu. Akhirnya secara otomatis gitu kan ngobrol dengan tetangga, terus ke tukang sayur yang tadinya cuma 10 menit jadi setengah jam gitu kan gara-gara ngobrol. Nah, ini menghindari gangguan. Seharusnya kita bisa membersamai anak di rumah, balita. Balita itu jangan terlalu banyak di luar dan walaupun di luar kita membersamai tetap harus membersamai, nggak bisa dilepas langsung. Karena itu memang kenapa juga Allah menurunkan ayat untuk menyusui selama berapa tahun Bu menyusui? 2 tahun. Karena memang tidak bisa untuk belum bisa untuk dilepas. Nah, ini akhirnya menghindari gangguan misalnya TV atau apalagi dari kita sendiri gangguannya. Ngobrol, misalnya kebanyakan ngobrol di luar atau ya deteksi sendirilah gangguan-gangguan itu. Yang ketika kita sudah bisa mendeteksi diri kita sendiri, apa sih yang mengganggu diri kita gitu ya. Nah, apa sih sekarang? Medsos. Nah, medsos nih. Sempat juga gitu kan terjebak di dalam medsos, akhirnya itu mengambil waktu kita yang seharusnya bisa bersama anak, jadi tidak bisa gitu, banyak bersama anak. Kemudian mengatur waktu. Nah ini tadi misalnya pagi ya, pagi mengatur waktu ini saya masukkan juga ke awalan yang tiada akhir. Jadi memang selama-lamanya harus pintar mengatur waktu. Untuk masalah makanan nggak usah terlalu rewel gitu kan, nggak usah terlalu rewel. Pun kita membuat atau ingin berkreasi, maka libatkan juga anak. Jadi kalau saya baca-baca itu sekarang ternyata metode Montessori itu mungkin Ummahat sudah sering dengar ya. Ternyata seperti itu, menyertakan di dalam keseharian kita. Nah, ini juga mengatur waktu, misalnya masalah masak gitu. Ya udah masak nggak usah ribet-ribet, yang sedikit, secukupnya dan seefisien mungkin waktu yang kita gunakan untuk memasak. Kemudian berikan pujian dan hadiah. Siapa sih yang nggak pengen hadiah? Ya nggak? Kita pun sudah dewasa gini kalau dikasih hadiah pasti senang sama orang gitu ya. Jadi termotivasi, jadi semakin cinta gitu kan sama orang itu. Nah begitu juga anak gitu. Kalau kita berikan pujian, kita kasih hadiah, dan ini jangan kita sendiri, maka libatkan ayahnya, abinya, papahnya gitu. Jadi mereka anak-anak itu merasa memang keberadaan dia dihargai. Dengan seperti itu mereka lebih percaya diri sebetulnya. Nah ini saya namai awalan yang tiada akhir. Sampai sini ada yang perlu didiskusikan dulu gak ya? Uma? Sebelum saya masuk ke
prinsip pembelajaran. Mungkin ada ibu-ibu yang mau bertanya Ya. atau mau berbagi. Ya. Mungkin ada yang mempunyai pengalaman yang lebih menggelegar. Yang bisa diambil hikmahnya kita dari situ mungkin silakan ya Umahat, boleh 5 menit lah. Kayaknya lanjut ya Bu. Lanjut ya. Masih fokus. Oke. Hmm. Nah, baru kemudian saya masuk ke prinsip pembelajaran. Ini yang pertama boleh dicatat ya. Mulai dari yang mudah. Bagaimana ini kita sedang bicara balita ya. Balita. Balita itu berarti usia berapa? 1 sampai 5 tahun begitu ya, kira-kira sampai usia 5 tahun itu disebut balita, bawah 5 tahun. Jadi mulai dari yang mudah, seperti yang tadi saya bilang, ketika misalnya umur anak udah 1 tahun gitu ya. Kalau tadi dalam kandungan ataupun dari bayi, kita biasakan dengan murotal agar apa? Tidak keluh gitu. Apa namanya tuh? Lidahnya itu ketika sudah biasa mendengar gitu kan, kayak kita kalau lagi belajar bahasa asing gitu Bu. Kadang kan ada orang yang aktif gitu, ada orang yang ngerti tapi nggak bisa ngomong gitu karena keluh gitu ya. Nah, ketika sudah sering dengar, biasanya lidahnya itu jadi tidak keluh. Maka ketika dari dalam kandungan sampai bayi itu diperdengarkan. Kemudian ketika dia sudah bisa bicara atau sudah bisa apa sih? Apa istilahnya tuh? Ngoceh lah gitu ya, gitu kan ya, umur 1 tahun gitu, atau umur 10 bulan, mungkin ada anak yang tipenya cepat, 10 bulan sudah mulai itu kan. Nah, mulai, oh iya, kita ikutin deh, ini ya, gitu. Saya biasakan kayak gini aja, kalau dulu sih saya warna-warnain kayak gitu kan, karena masih 1 anaknya, saya hias-hias kayak gitu. Ini A ya, ya A. Terus kayak gitu. Sehari 2 hari kan kayak gitu kan. Dia lagi jalan dia ngoceh gitu kan. Ini A, mana A? Biarkan dia nunjuk. Iya, ini A. Ini A, ini A. Itu akan ke save secara otomatis. Nah, ini ada. Nah, ini Uma keren ini Uma. Uma punyanya keren kalau Uma. Seperti inilah kira-kira ya. Jadi kalau ibu-ibu punya di rumah yang seperti ini atau bikin sendiri atau mau beli di toko buku sekarang banyak gitu ya. Kurang lebih seperti ini. Jadi digunakan kalau bisa sih dilaminating karena anak-anak itu kan apa namanya? Suka ngolom-ngolom kayak gitu ya biar awet. Mungkin bisa dilaminating. Jadi biar lebih awet lagi. Ini terus seperti ini. Mulai dari yang mudah. Kemudian apa harus setelah A, apa harus kita bah? Gimana kira-kira? Enggak juga. Misalnya dia kalau umur ketika dia sedang ngoceh-ngoceh gitu kan umur 1 tahun itu kan nggak jelas gitu ya, ngoceh-ngoceh wah gitu ya. Oke, kita kasih tahu misalnya huruf wa. Ini ya huruf wa, seperti itu aja. Wah gitu, dia ngoceh wah. Maka kita kasih tahu ini huruf wa, langsung dengan harokat. Karena nanti pun dia ketika membaca Quran harus dengan harokat. Kok nggak urut Bu? Gitu. Ya memang nggak harus urut. Makanya tadi prinsip pembelajaran yang pertama tadi mulai dari yang
mudah. Yang memang anak itu sudah bisa mengucap gitu. Kalau anak 1 tahun kan belum bisa ngomong bo gitu ya, belum bisa ngomong apa lagi za, yang susah-susah gitu. Palingan dia wah 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 wah. Maka kita, saya ingat banget waktu itu anak saya yang pertama Konita, dia itu wah 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 wah, wah 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 ngoceh terus wah. Maka huruf yang pertama saya ajarkan itu wah. Ini wah gitu. Nah itu prinsip pembelajaran mulai dari yang mudah. Kemudian yang kedua, mulai dari anak mulai dari yang anak mampu. Yang tadi, maka tidak harus kurut. Kita tidak apa namanya? Metode yang paling terbaik ya metode yang memang cocok dengan anak kita. Jadi enggak ibaratnya apa ya? Enggak fanatik terhadap metode tertentu karena enggak semua metode walaupun mungkin menurut orang lain bagus, tapi menurut anak kita nggak bagus atau belum cocok gitu. Nah, jadi apa yang metode yang cocok dengan anak kita? Ya kita sendiri yang tahu sebetulnya. Maka sebetulnya kesempatan ketika kondisi seperti ini, kondisi pandemi corona seperti ini, COVID, nah kita bisa mengeksplor diri kita. Metode apa sih yang sebetulnya cocok gitu sama anak kita? Nah, ini usia 1 tahun, sudah bisa diperkenalkan huruf seperti ini dengan cara seperti ini. Maka sebetulnya anak umur 2 tahun, kalau dia memang tipe anak yang cepat bicara gitu ya, maka sebetulnya huruf hijaiyah itu sudah selesai di usia 2 tahun. Kalau dia tipe anak yang cepat gitu, sudah bisa bicara. Atau usia 3 tahun misalnya, itu huruf hijaiyah sudah selesai. Jadi seperti itu dengan wa, a. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Atau saya lanjut? Lanjut, Bu. Lanjut. Kemudian yang ketiga, yang sulit dipermudah. Yang sulit dipermudah. Nah, ketika misalnya nih anak udah selesai nih, hijaiyah gitu ya, udah selesai. Ya gitu. Sudah selesai ya. Terus ada nih huruf nih misalnya yang susah gitu ya. Misalnya huruf apa yang susah, Umah? Yang biasanya anak-anak nggak bisa apa, Umah? Huruf yang biasanya anak-anak tuh susah, lupa melulu gitu ya. Dikasih tahu sekarang bisa, besok masuk lagi lupa gitu. Apa biasanya, Umah? Mungkin huruf short. Nah, atau yang ketukar-tukar dal. Yang kembar-kembar atau adik kakak saya biasanya bahasainnya ke anak-anak. Nah, ini yang ketiga. Shin itu, Bu. Ya, prinsip pembelajaran yang ketiga yang sulit itu dipermudah. Sebetulnya anak-anak itu tadi dia nggak tahu yang baik yang buruk, begitu kan ya. Nggak tahu istilah susah, nggak tahu istilah mudah. Sebetulnya begitu. Yang bikin istilah itu susah atau yang bikin istilah itu susah kan kita nih, ya nggak sih? Kita nih yang ngajar nih, ibunya gitu. Maka kalau kita udah tahu, misalnya itu kayaknya susah nih dia ngomongnya atau dia susah nih membedainnya nih, mana yang sa, mana yang sya, kayak gitu ya. Maka kita permudah. Misalnya yang tadi, ini mereka adik kakak dengan bercerita, kita kenali. Makanya saya bilang tadi, ini kesempatan kita ketika belajar di rumah, bukan menjejalkan soal-soal, bukan menjejalkan pelajaran-pelajaran, justru kita mengeksplorasi. Ini dia tipe anaknya apa? Tipe anak saya yang pertama, misalnya dia suka cerita. Maka saya bercerita tentang sa dan sya. Dia adik kakak, kayak gitu ya. Kalau adiknya, saya bilang ini tidak ada titiknya. Kalau kakaknya ada titiknya. Saya bercerita kayak gitu dengan metode cerita. Karena anak saya yang pertama sukanya cerita. Saya makanya bikin cerita. Atau yang sulit itu dipermudah dengan misalnya seperti ini. Kalau yang kedua kan loncat-loncat gitu ya. Maka saya bikin gantungan-gantungan. Tangkep
huruf sa, tangkap huruf sya. Seneng kan dia disuruh loncat-loncat. Karena memang nggak bisa diem. Ini kita ngomong balita. Makanya di sini saya nggak mengajarkan adab ya. Maksudnya belum membahas masalah adab. Karena usia balita memang belum layak untuk diajarkan adab, walaupun memang kita patut untuk membiasakan ataupun mencontohkan adab-adab yang baik. Tapi untuk mengajarkan, menuntut itu belum. Makanya Allah juga menyuruh kita mengajarkan sholat ketika usia 7 tahun. Berarti itu patokannya anak itu sudah bisa diajarkan adab ketika usia 7 tahun. Seperti itu. Nah, balita ini belum dituntut. Ketika Allah saja belum menuntut mereka untuk beradab dengan sebaik-baiknya, maka bagaimana kita bisa gitu ya. Maka kalau memang dia tipenya yang kinestetis, nah, kita observasi, kita cari masak-masakan misalnya gitu. Oke, saya ikut sama dia main masak-masakan, saya bilang saya bayarnya pakai huruf apa misalnya zo ya. Nah, misalnya dia susah tuh, dia misalnya belum bisa nih huruf zo. Nah, udah saya bilang, saya beli ya pakai huruf. Nah, dia kan latihan dong otomatis dengan huruf itu. Yang sulit jadinya menjadi mudah. Kita jangan bilang ya ini sulit, nggak usah dulu gitu. Tidak usah mendefinisikan sulit dan mudah, kita analisa saja. Nah, kemudian yang terakhir, hargai proses. Hargai proses ini, hargai proses anaknya, hargai proses kita juga, kita sebagai pengajar. Jadi kalau kita nggak menghargai proses mengajar kita ke anak kita, stres. Gitu. Kalau kitanya stres, anaknya juga stres. Jadi kita hargai juga diri kita. Tadi saya bilang nobody's perfect gitu, nggak ada orang yang sempurna. Jangan menuntut kesempurnaan juga terhadap diri kita. Jadi hargai proses kita mengajar juga. Oke, alhamdulillah gitu kan. Terus apa yang kurang seperti itu. Jadi memaafkan diri kita sendiri, otomatis anak pun juga bisa menerima dirinya. Kemudian apa yang dia bisa. Nah. Tadi setelah huruf hijaiyah ya, yang tadi udah hafal semua huruf hijaiyah, kemudian apalagi sambung ya, sambung huruf. Saya membiasakan dengan kart seperti ini. Kalau dulu ya anak pertama kartnya bagus gitu ya. Terus karena jarak antara anak kedua, ketiga, keempat itu jaraknya deket-deket, jadi saya nggak pakai kart yang bagus. Kartnya dari krayon kayak gitu-gitu. HVS saya pakai krayon, terus atau pakai cat air, seadanya aja, seadanya media yang ada di rumah. Jangan membebani diri kita, yang ada jadinya kita ingin tampil perfect, akhirnya stres. Kita udah stres, misalnya, aduh ini tuh udah beli mahal-mahal, kamu tuh nggak bisa. Jadi kitanya stres, anaknya stres, kata anaknya gini, lagian siapa suruh beli mahal-mahal gitu kan, nggak ada nyuruh gitu. Jadi jangan membebani diri sendiri dengan hal-hal yang kayak gitu ya. Biasa aja. Nah, seperti ini. Misalnya, kan anak udah hafal nih. Ini ceritanya anak udah hafal gitu ya, huruf-huruf. Nah, kita mulai menyambung ayat. Za, li, ka, kayak gitu. Atau yang mudah dulu misalnya huruf. Jadi ketika mengenalkan huruf, itu semua sudah berharokat ya. Tidak ada istilah jim, tidak ada istilah shin, kayak gitu-gitu. Jadi berharokat. A, I, U, misalnya langsung seperti itu. Nanti ketika
dia sudah mulai bisa menyambung ayat, sudah mulai masuk baca Al-Quran, baru kita perkenalkan. Misalnya kita fathah dulu deh. Nih. Ini K, misalnya. K, ta. Ini apa? Ba. Sehari seperti ini. K, ta, ba. Atau kita misalnya lagi, kita boleh nyontek misalnya, aduh kan tapi saya bingung gitu ya. Kalau nyambung huruf tuh kata-katanya apa gitu. Saya nggak ngerti misalnya bahasa Arab, atau masa harus Quran ntar saya potong-potong ayatnya beda gitu misalnya gitu ya. Kita nyontek boleh ke Iqra atau kemana gitu, tapi jangan terlalu berpatokan dengan metode tertentu. Kita yang paham dengan anak kita, kita yang menentukan metode yang terbaik untuk anak kita sendiri, seperti itu. Boleh kita nyontek di Iqra ya. Kalau di Iqra tuh biasanya Iqra berapa tuh yang udah nyambung huruf? Nggak hafal saya. Iqra 3 apa Iqra berapa tuh yang udah nyambung huruf? 2 udah ya? 2. Oh, iya. Nggak ada suaranya, Umi. Iqra 2. Hari ini kita tulis seperti ini. Kataba. Bagaimana caranya? Ya tadi, dengan membersamai kegiatan anak. Misalnya, anak hari ini kan jalan pagi. Ya sambil jalan pagi, kita bawa ini, gitu kan? Atau kita bisa ini kita jadiin game. Cari harta, misalnya harta karun gitu ya. Harta karunnya ini, gitu. Ketika anak sudah berhasil menemukan harta, terus dia berhasil membacanya. Kegiatan anak kita bersama, bacaan-bacaan. Kemudian selesai. Itu kalau kita mulai misalnya di usia tadi 1 tahun gitu ya untuk mengenalkan huruf. Berarti kira-kira ya 2 tahun lah, ketika dia sudah lancar bicara, 2 tahun dia udah bisa nih menyambung huruf seperti ini, gitu kan? Menyambung, kita terus sambung huruf. Nah, dengan seperti ini, makin banyak gitu. Kita latih terus. Kan misalnya ada yang susah apa? Tan, terus apa tuh? Misalnya yang au kayak gitu-gitu ya. Yang materi apa tuh? Sukun. Ya, yang ketemu sukun-sukun mungkin itu saya agak susah. Materi-materi sukun itu biasanya ya kendala, sama anak saya juga punya kendala. Jadi memang kita ini nggak ada jalan tanpa hambatan gitu. Jalan tol pun yang nggak ada hambatannya, kadang kita ngerasa ngantuk. Nah itu kan godaan dari diri kita sendiri ya. Jadi godaan itu ada yang dari luar, ada yang diri kita sendiri. Jadi memang nggak ada istilah jalan yang nggak ada godaan. Pasti ada hambatannya, ada godaannya. Nah misalnya materi-materi sukun ini kan susah nih, ya. Au, kayak gitu-gitu kan. Nah, kita ketika sampai waktu itu si Konia ya, saya ajarin materi kayak gini, au. Atau misalnya nah saya ingat banget, dia tuh pernah bilang gini, nggak mau kayak gitu-gitu. Kan anak kecil suka gitu ya. Saya bilang gini, nih dia, nggak mau gitu, ketawa dia. Jadi hal-hal kayak gitu. Nah itu bisa ketika kita selalu membersamai, mendampingi, dan menjadi prioritas utama. Jadi momen apa istilahnya tuh, momen ahanya dapat gitu.
Ketika saya tuh bingung, ini gimana ya si Konia tuh susah banget materi sukun kayak gini. Pas banget dia lagi ngomong gitu. Nggak mau, ahnya tuh sampai kayak gimana gitu, kayak orang kepedesan gitu. Terus saya bilang, nih Konia, pas banget kata saya gitu. Ini nih yang kamu kemarin nggak bisa kata saya gitu. Ini dia, kamu bisa ternyata ngucapin nggak mau gitu. Nah dari situ akhirnya dia bisa. Kemudian langsung saya sambung dengan kalimat yang lain kayak gitu. Terus au juga kayak gitu, kesakitan, au. Nah, ini seperti ini, kayak gitu-gitu. Terus kemudian ja ya. Ja jadinya je. Ja sukun saya bilang je. Jadi aje. Jadi dia langsung ngomongnya kayak gitu. Lagi-lagi tidak memakai buku atau buku-buku yang keren atau apa. Lagi-lagi dengan seperti potongan-potongan kertas kayak gini, bisa dengan krayon, bisa dengan hias-hiasan, ataupun kalau lagi males pun misalnya ya lagi nggak ada waktu atau lagi apa, ya udah dengan seperti ini aja gitu. Pun misalnya rusak kan nggak sayang-sayang banget ya, cuman kertas-kertas kayak gini gitu. Jadi kitanya juga nggak stres. Kalau terlalu keren juga sayang. Ya, misalnya kayak gitu. Terus misalnya da sukun. Jadi saya bilang de. Kalau huruf-huruf kolkolah saya seperti itu. Ada. Nah, jadi ada. Saya bilangnya ada. Jadinya dia langsung ada. Kalau saya bilang mantul, dia tuh nggak ngerti mantul anak kecil. Kan kita lagi ngomong balita nih sekarang ya. Itu mantul apa gitu kan? Susah. Jadi kalau kita bilang dimantul tuh gimana gitu kan? Nggak ngerti mereka. Jadi langsung aja de, kan bunyinya de tuh, ya udah saya bilang de, ade, ya langsung kayak gitu. Ja kan je jadinya je aja, dia bacanya kayak gitu. Itu juga dengan ho kayak gitu ya. Nah, itu untuk materi-materi yang sukun huruf kolkolah. Ini saya sampai jam berapa ya Uma? Uma, saya sampai jam berapa? Sampai jam 4 ya Ustazah Irma. Jam berapa? Sampai jam 4. Jam 4. Sekarang udah mau jam 5. Ya. Astagfirullah jam 5. Sampai jam 5 berarti 20 menit ya. Udah lola ini loh di. Ini pagi sore ini udah kayak minum obat ya, Masya Allah. Ibaratnya ini udah ngelontok banget ilmunya gitu. Iya. Soalnya dari pagi ini kita ada talim, jadi kita belajar dari pagi sampai sore, Masya Allah. Iya. Semangat. Ya ini ibaratnya udah minum obat gitu kan, udah sehari 3 kali gitu, luar biasa. Nah itu kemudian disambung-sambung ya sampai anak itu sudah bisa menyambung huruf yang dasar-dasar, misalnya kayak tanwin, terus matobi'i, kayak gitu-gitu ya. Terus kalau istilah misalnya ikhfa, iklab, apalagi tuh, idgham, ya nggak usah dijelasin dulu itu. Yang penting mereka bisa melafalkan tersebut dengan benar tanpa harus mengetahui istilah. Karena kan fardu ainnya kan seperti itu kan, melafazkan dengan benar gitu ya. Kalaupun memang harus belajar ya nanti dulu. Karena ini kita bahasnya usia balita. Kemudian sudah bisa menyambung, kemudian tahu bagaimana cara melafalkan huruf-huruf ikhfa kayak gitu-gitu ya, idgham. Nah, kita masuk ke Al-Qur'an. Itu kira-kira kalau kita mulai tadi usia 2 tahun sudah selesai, kemudian 3 tahun sudah bisa menyambung semuanya atau 3 tahun setengah. Usia 4 atau 3 tahun setengah sudah bisa masuk ke Al-Qur'an. Nah, biasanya pas masuk ke Al-Qur'an, dia tuh terbata-bata gitu, terus kita langsung aduh, salah deh gitu. Salah nih metode kita nih, kacau nih. Nggak bisa ternyata anak kita baca Quran, enggak.
membaca itu proses kan, proses. Jadi kayak orang naik motor aja, naik sepeda aja, sesuai jam terbang. Kayak orang bawa mobil gitu kan, makin sering makin lincah gitu kan, makin tahu. Kayak orang baru naik sepeda pasti kan pakai angkat kaki sebelah dulu ya, tertatih-tatih lah seperti itu. Membaca pun juga seperti itu gitu. Jadi nggak ada yang salah ketika memang dia sudah bisa mulai menyambung sedikit-sedikit huruf itu dan sudah bisa melafalkan huruf-huruf ikhfa kayak gitu, walaupun dia nggak tahu ya, oh itu huruf ikhfa gitu kan. Saya misalnya gini, kayak nun bertasjid, saya tuh nggak nih, pokoknya kamu hidung aja, pegang hidungnya geter, nah itu udah berarti udah benar gitu. Kayak saya kasih tahu nun bertasjid ya. Nih, kalau ada huruf nun ada tasjidnya kayak gini. Nih, kita dibacanya gini ya, saya kasih taunya gitu aja. Ditahan dulu ya, sampai hidungnya bergetar. Atau ada mim, ada tasjidnya. Ditahan dulu ya, tiga ketukan gini. Nah, kalau dia sudah mulai terlatih dengan potongan-potongan seperti itu, kita mulai masuk baca Al-Quran. Pasti anak itu megep-megep langsung. Jadi, jangan membayangkan hal yang indah gitu ya. Enggak indah. Tapi luar biasa menyenangkan dan memberikan kepuasan batin kita sendiri dan mengikat hati ya, mengikat hati anak kita dengan kita. Nah, kemudian dia baca misalnya. Nah, baru nih alif lam mim. Nah, baru kemudian kita jelaskan ketika dia masuk alif lam mim. Baru kemudian kita jelaskan. Kemudian zalika. Nah, zalika ini kan kita udah terbiasa dengan potongan-potongan kata seperti itu yang kita pakai cut ini ya. Dia akan terbata-bata. Enggak apa-apa. Satu hari satu baris. Mungkin awalnya satu hari satu baris. Nanti seminggu kemudian kita tambah. Nah, sehari 3 baris. Nih. Dia sesuai kemampuan anak kita masing-masing ya. Gini. Gini ha, gini. Kita tambah lagi misalnya. Sehari 5 baris. Misalnya 3 bulan lagi, 3 bulan ke depan lagi, bisa kita mulai setengah ya, setengah halaman sehari, atau sekali baca setengah halaman. Total semua berapa halaman mushaf yang mushaf Madinah ya, itu berapa halaman, kan ada 600-an kan, 603 atau 604 gitu ya. Nah itu kalau kita misalnya satu hari 1 lembar aja, maka 1 tahun anak sudah bisa menghatamkan Al-Quran. Iya gak? Kan 1 tahun berapa hari? 1 tahun berapa hari? 365 hari. Kurang lebih begitu ya. Kemudian 30 juz ini ada berapa halaman? 604 halaman. Maka kita bagi, berarti 1 hari itu ada 2 halaman. 1 hari 2 halaman kalau kita bagi rata. Tapi enggak semua, misalnya gini. Bulan pertama yang tadi saya bilang, sebaris, 1 baris, 2 baris, atau sampai 5 baris dulu. Kemudian nanti biasanya kok anak saya masih terbata-bata terus gitu ya. Terus terbata-bata. Kita evaluasi, sudah berapa bulan nih gitu kan. Oh sudah masuk nih misalnya masuk juz 15. Kalau dulu saya ingat waktu itu Konita itu mulai lancar ketika umur memang 4 tahun sudah mulai baca Quran. Cuman ya gitu terbata-bata. Misalnya zali, li, ka, zalika, kayak gitu. Dan gak kuat lama, jangan paksain lama, 1 baris aja udah. Pokoknya selama seminggu 1 baris aja, 1 baris aja. Dia udah senang, udah girang. Kita kan juga udah girang ya. Nah baru kemudian 2 baris, terus kemudian 5 baris. Nah sampai akhirnya dia masuk juz 8 itu baru lancar. Masuk juz 8 itu baru lancar.
ketika sudah lancar, akhirnya ketika sudah lancar baru kita refresh lagi. Kak, mau nggak khatam Quran? Kata saya gitu kan. Kalau khatam Quran, nanti selain saya bacakan cerita-cerita ya tentang keutamaan Al-Quran, kayak gitu-gitu. Kan namanya manusia ya, memang butuh real hadiah yang bentuknya fisik gitu, selain surga. Ya, dia lagi pengen apa misalnya, waktu itu ingat banget lagi pengen baju princess gitu. Oke, ya udah itu. Nah, ketika dia sudah lancar, baru akhirnya saya sampaikan, ayo Kak, kita khatam yuk Kak Al-Quran gitu. Kakak hebat nih, udah setengah nih, udah setengah dari Al-Quran nih, Kakak udah selesai baca gitu. Akhirnya ya sudah, dia mulai menentukan, ya sehari satu halaman, sehari satu lembar, 2 lembar. Kemudian akhirnya alhamdulillah usia 5 tahun, 3 bulan, sudah bisa menghatamkan Al-Quran. Begitu juga anak untuk yang kedua. Mungkin dari Umahat ada yang mau sharing juga pengalamannya dalam mendampingi mengajarkan Al-Quran anak-anak selama di rumah. Silakan Umah. Ya, dari saya mungkin cukup. Nanti kalau ada yang perlu saya tanggapi, insya Allah. Jazakillah khairan Ustazah Irfa atas sharingnya yang insya Allah bermanfaat buat kita ya Umahat. Karena keterbatasan waktu ya mungkin kita harus silakan. Jika ada yang ingin mungkin mau ditanyakan, mau didiskusikan, mungkin saya kasih waktu 2 menit sebelum kita tutup. Tafadhol. Iya silakan Om. Siapa ini? Suara siapa ini? Eka. Oh ya, Om Eka. Silakan. Ya, syukran jazakillah atas materi hari ini. Terasa bagi saya ini sudah jauh ketertinggalan kali untuk mendidik anak-anak dari kecil bisa memahami huruf hijaiyah, kemudian ditargetkan usia 5 tahun udah khatam Quran. Ini saya udah ketinggalan karena anak pertama itu sudah 4 tahun, anak kedua 3 tahun, dan sekarang anak yang ketiga itu umurnya 1 tahun. Jadi anak yang pertama dan kedua itu lebih kepada dengerin murotal, kemudian ya dia bisa baca Quran ataupun hafal ayat-ayat pendek itu ya dari mendengarkan saja baru. Alhamdulillah di materi ini saya udah dapat cas juga ya. Ternyata dengan memperkenalkan pakai flashcard ataupun menuliskan huruf hijaiyah ke anak-anak dari usia dini itu udah bisa membantu banget untuk anak-anak bisa tahu huruf hijaiyah. Namun kendala saya di sini ada suatu stres tersendiri. Orang tuanya itu tahsin Qur'annya masih belum terlalu bagus. Jadi rada cemas nanti kini H besar, H kecil ke anak-anak udah tepat atau belum. Takutnya udah tersimpan di memori si anak, jadi sampai besar nanti ada ketakutan, kecemasan nih makrijul anaknya salah gara-gara orang tuanya. Itu ketakutan terbesar dari saya. Nah, pertanyaannya kira-kira bagaimana solusi untuk itu dan kapan sebaiknya menghadirkan guru tahsin kepada anak? Syukran Ustazah. Itu mungkin pertanyaan dari Ana. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali ya Ustazah, ditanggapi. Mungkin sampai kita batasi sampai 4 menit ya Ustazah ya. Ya, ini sedikit saya tanggapi dulu, nanti kalau ada tanggapan lain dari Umah silahkan ya. Untuk misalnya keraguan gitu ya, kapasitas diri, sama saya juga mungkin masih banyak misalnya di tahsinnya gitu. Tapi ini tidak mengikis kewajiban kita sebagai orang tua untuk membersamai mereka dengan Al-Quran. Itu yang pertama. Jadi alhamdulillah kan ya, di markas alhamdulillah ya,
sudah ada rutin gitu, Masya Allah, rutin tahsin untuk orang tua. Ini fasilitas yang luar biasa gitu, nggak semua lembaga lain seperti ini, free lagi, ya. Jadi alhamdulillah gitu. Nah kalau misalnya merasa ragu atau merasa memang masih jauh gitu, kalaupun misalnya masih jauh, sekarang media banyak ya, media banyak gitu. Pun anak itu misalnya belum bisa makhraj itu memang, ini kita lagi bahas kan balita nih ya. Makhraj itu belum bisa. Sama anak pertama saya juga umur 6 tahun itu baru bisa ngomong huruf ro. Jadi selama ini dia menghafal itu wal asong kayak gitu. Jadi ro itu jadinya sama dia. Wal asong sampai saya akhirnya juga ragu waktu itu, sampai saya sempat diskusi juga sama Ustazah Sarmini gitu kan. Terus bagaimana ya, maksudnya ini makhrajnya belum keluar gitu kan, masih berantakan lah istilahnya gitu ya, masih berantakan. Kemudian anak yang pertama itu juga R itu jadi jadi masih belum jelas gitu mah, tapi sudah hafal waktu itu juz 30, tapi belum fasih betul melafalkan huruf-huruf itu. Dia bilang, iya nggak apa-apa, tuntun saja sebenar-benarnya, semaksimal kita, bagaimana bisa kitanya. Nanti Allah yang akan ibaratnya apa ya, membukakan jalan seperti itu. Allah yang akan mengajarkan, Allah yang mengajarkan anak kita. Ternyata benar, pas usia 6 tahun, alhamdulillah, semua itu dia bisa baca dengan jelas huruf-huruf itu. Jadi keraguan-keraguan seperti itu anggap saja sebagai motivasi untuk terus memperbaiki, jangan sampai mengikis, minder misalnya, jadi minder atau jadi ragu untuk mengajari anak kita sendiri. Itu aja sih mungkin Uma. Syukran Ustazah. Insya Allah dicoba dan di-upgrade selalu ilmu sayanya terutama. Ya, insya Allah. Ya, ya. Nah, itu tadi jawaban dari Ustazah Irfa. Mungkin tadi kan Ustazah Irfa menyampaikan memanfaatkan media yang ada. Nah, itu mungkin bisa dibantu dengan murotal Syekh yang fokus ke tahsin ya, bisa dibantu dengan itu. Misalkan ada keraguan dari Eka. Itu ada Syekh Husori, ada Syekh Aiman. Beliau fokus ke tahsin. Nanti mungkin kalau Eka ragu bisa memperdengarkan murotal itu. Tambahan dari saya. Ya, insya Allah. Ini satu lagi ya Ustazah dari chat. Silakan dijawab dari chat. 1 menit. Menguras emosi kadang bagaimana. Ini kayaknya kalau saya boleh jawab ini I feel you. Sama. Kita ini kan makanya tadi saya bilang nobody's perfect, nggak ada yang sempurna. Jangan menuntut kesempurnaan untuk diri kita sendiri, apalagi anak kita gitu ya. Kita sama-sama makhluk Allah yang nggak sempurna. Bagaimana merefreshnya? Ya pintar-pintar aja menemukan apa yang bisa, misalnya saya kalau lagi suka baca ya baca, kalau lagi suka jalan ya jalan, kalau lagi suka ya nanam kayak gitu. Itu merefresh. Yang penting kita ini memang harus bahagia. Syarat bisa mengajarkan anak itu ya memang harus bahagia. Kalau kitanya udah uring-uringan, nggak bisa. Tadi misalnya saya menghindari pakai buku, karena buku nih, nyari buku nyempil gitu kan, nggak tahu kemana misalnya. Kita udah stres gitu nyari buku, aduh udah keringet dingin nyari buku nggak ketemu-temu. Akhirnya pas udah ketemu, akhirnya ngomel, jadi pernah kayak gitu. Wah kata saya udah nggak usah pakai buku. Terus pakai cup, aduh cupnya mana mahal gitu kan. Terus sama anak yang kecil, anak yang bayinya sobek-sobek, kan jadi stres ya. Wah berarti udah nggak usah pakai yang mahal-mahal, udah kita apa adanya aja. Nah jadi hal-hal kayak gitu, anggap aja. Nah, tadi saya bilang makanya dari awal kita luruskan niat, nggak ada jalan ini pun udah di tengah, udah sampai akhir pun, udah sampai selesai pun tidak ada hambatan.
Ini berarti dari hambatan dari dalam diri kita kayak gini, emosi, stres gitu-gitu ya. Ini hambatan dari faktor internal gitu kan. Kalau eksternal misalnya apa? Tetangga kayak gitu. Terus apa? Yang tadi sebenarnya faktor eksternal itu lebih mudah kita hindarin kayak misalnya TV kayak gitu-gitu ya. Itu lebih mudah kita hindarin. Nah, biasanya faktor internal ini biasakan juga jangan terjebak dengan rutinitas harian di rumah. Itu sangat menguras energi. Ketika energi kita sudah terkuras, emosi kita udah nggak bisa terkendali. Iya nggak? Kalau saya sih gitu biasanya. Jadi ya mungkin tadi ya, rumah sedikit berantakan atau rumah nggak seperti lazimnya tetangga-tetangga pada umumnya. Ya, beginilah gitu. Karena saya lebih memilih membersamai anak saya misalnya. Saya mau main ini, saya bersamai. Anak saya mau main keluar, saya bersamai. Dengan membersamai anak saya bisa lebih fokus, saya lebih bisa apa ya, mengeksplor apa sih, bagaimana sih caranya. Akhirnya saya menemukan cara itu sendiri gitu. Mungkin Umah ada tambahan? Khair, Ustazah Irfan, jazakallah khair. Ke para umahat solehat, mohon maaf, mungkin kita cukupkan dulu ya untuk via Zoom. Nanti bisa lebih lanjut lagi via Wapri, mungkin lewat WA. Insya Allah Ustazah Irfan siap menerima apa ya, curhatan atau untuk mencari solusi-solusi yang terbaik. Jadi sebenarnya ya Bu ya, memang kita di Indonesia ini, saya sedikit 1 menit ya. Di Indonesia ini kita temukan banyak sekali metode-metode yang mungkin di situ para penemu metode itu tujuannya untuk memudahkan ya. Cuma kita jangan sampai terkotak-kotakan dengan metode itu gitu. Jadi kita cari metode yang termudah dan masuk dengan anak-anak kita. Kita punya anak 3, belum tentu satu metode cocok untuk 3 anak kita. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi anak-anak kita dan diri kita masing-masing. Insya Allah itu yang bisa kita praktekkan, mana yang mudah, mana yang bisa. Dan intinya kan gini, kita mau anak kita bisa baca Quran, itu inti dari semua metode yang ada Bu di Indonesia ini. Nah, dari metode-metode itu bisa kita mix mana yang cocok gitu. Jadi kita jangan sampai ta'asub atau apa namanya tadi, mengkotak-kotakan metode ini paling cocok, metode ini paling cocok. Tidak semua sama. Jadi kita bisa ambil mana yang baik, mana yang cocok untuk kita. Jadi bebaskan diri kita ya Bu ya, bebaskan diri kita. Jangan saya ini sudah punya sertifikat atau metode misalkan Ibu ya, metode tilawati. Jadi saya harus mempraktekkan tilawat ini ke anak saya gitu, tidak wajib gitu Bu ya. Jadi meskipun Ibu punya sertifikat tilawati, punya sertifikat tartil, punya sertifikat taati, itu kalau tidak cocok dengan anak kita gitu, itu sebenarnya tidak kurang baik juga kita paksakan gitu. Tapi jika tahsinnya gitu ya, beda lagi. Tahsin itu mayoritas sama kalau tahsinnya. Nah, itu yang wajib kita didik ke anak-anak kita agar tahsinnya tadi sesuai. Cuman kalau metode itu bebas. Baik, para umat sholihat, jazakumullah khairan katsiran, kepada Bu Irfa, kepada para umahat yang sudah menyisikan waktunya dan pikirannya untuk bersama-sama di sini thalabul ilmi. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat dan kita mendapat pemahaman yang lurus. Kita tutup majelis kita dengan hamdalah, istighfar 3 kali dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami dari Markas Quran El Hanif mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.